Gosudan, apa kabar semuanya? Ketemu lagi teman-teman di Gosudan Online Sharing yang akan tayang di channel YouTube-nya Go Bogor, yaitu di Go Bogor Online Service setiap hari Sabtu pukul 3 sore teman-teman. Nah, hari ini aku akan sharing firman Tuhan dengan judul Hidup Karena Arti. Diambil dari Filipi 1 ayat 20-26. Mari kita baca teman-teman. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah. Karena apabila aku kembali kepadamu. Nah teman-teman, banyak pemikiran-pemikiran berbeda tentang waktu. Ada yang bilang waktu adalah uang. Ada juga orang bijak yang mengatakan bahwa waktu adalah nyawa. Nah teman-teman, marilah kita berpikir bijak, yang berpikir bahwa waktu adalah nyawa kita. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam itu berarti waktu kita akan semakin sedikit di dunia ini teman-teman. Nah oleh karena itu, apa waktu yang kalian habiskan akhir-akhir ini untuk apa? Nah, ada dua hal yang membuat hidup kita berarti, teman-teman. Yang pertama adalah memberikan hidup kita ini untuk Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 1 ayat 20-21 juga banyak diterangkan dari cerita Paulus ini bahwa dia menderita, dia di penjara, dan sampai dia bisa berani mengatakan bahwa bahwa Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhnya itu. Nah, baik oleh hidupnya, baik oleh matinya, karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan teman-teman. Nah, di saat Tuhan Yesus masih mengizinkan kita untuk tetap hidup teman-teman, hiduplah hanya untuk Tuhan Yesus, dan meski mati itu berarti adalah bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk Injil supaya bisa dinyatakan sampai akhir hidup kita teman-teman. Nah, waktu Rasul Paulus ini memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus itu bukan dalam keadaan yang lagi senang teman-teman, tapi waktu pas dia lagi di penjara, lagi mengalami tekanan, dan bukan sesuatu hal yang mudah untuk Paulus lewati saat itu. Nah, tetapi poinnya adalah saat dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, di situ dia berubah pikiran, pola pikirnya menjadi hidup bukan lagi untuk kesenangan dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dia mau sisa hidupnya itu diberikan kepada Tuhan dan bukan untuk kesia-siaan. Nah, teman-teman, pakailah hidup kita itu untuk terus bersekutu sama Tuhan, terus untuk berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa melewati hidup kita ini dengan penuh arti teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Nah, di tengah-tengah penderitaan Paulus ini, di tengah-tengah ancaman hidupnya, Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti aku harus memberi buah, bekerja untuk memberi buah. Bagiku bekerja memberi buah. Nah, di sini saat Tuhan belum mengizinkan Paulus mati, Tuhan ingin dia terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup Paulus. Yaitu waktu itu Paulus dipercayakan untuk terus memberitakan Injil dan untuk menguatkan iman-iman jemaat. Nah, itu ada di ayat 24-26 teman-teman. Jadi, teman-teman, pakailah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakan, pakai tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita melalui setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, dan terus dengan tindakan yang nyata, bukan hanya dengan kata-kata saja teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari siaran firman Tuhan hari ini adalah
dua hal yang membuat hidup kita berarti, yaitu memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus dan mengerjakan apa yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Nah, apa yang kita pilih teman-teman di sisa-sisa waktu hidup kita ini? Hidup untuk Tuhan Yesus atau hidup untuk kesenangan semata? Nah, baik teman-teman semua, semoga sharing firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Dan sampai ketemu lagi di Go Student Online Sharing berikutnya teman-teman. God bless you. Bye-bye.